Jumpa lagi di video kami. Hari ini kami akan membahas tentang Candi Lumbung. Candi Lumbung adalah salah satu kompleks percandian Buddha yang berada di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, yaitu di sebelah Candi Bubrah. Meskipun demikian, candi ini telah masuk ke wilayah Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Klaten. Candi ini terletak di Dusun Telatar, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Candi ini berada tepat di tepi Kali Apu yang mengalir dari Gunung Merapi di lereng sisi barat. Tempat ini dicapai dari Jalan Raya Yogyakarta-Magelang di pertigaan Blabak. Ke arah Ketep, candi ini terletak berdekatan dengan dua candi lain, yaitu Candi Pendem dan Candi Asu. Ketiga candi sering disebut dengan candi-candi Sengi. Tidak jelas apakah nama Lumbung memang merupakan nama candi ini atau nama itu hanya merupakan sebutan masyarakat di sekitarnya karena bentuknya yang mirip lumbung. Lumbung adalah bangunan tempat penyimpanan padi. Bangunan suci Buddha ini merupakan gugus candi yang terdiri atas 17 bangunan, yaitu satu candi utama yang terletak di pusat, dikelilingi oleh 16 candi perwara. Halaman kompleks Candi Lumbung ini ditutup hamparan batu andesit. Candi utama yang sendiri saat ini sudah tinggal reruntuhan, berbentuk poligon bersisi 20 dengan denah dasar seluas 350 meter persegi. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 2,5 meter. Tangga dan pintu masuk terletak di sisi timur. Pintu masuk dilengkapi dengan bilik penampil dan lorong menuju ruang dalam tubuh candi. Bagian luar dinding di keempat sisi dihiasi pahatan-pahatan gambar lelaki dan perempuan dalam ukuran yang hampir sama dengan kenyataan. Gambar pada dinding yang mengapit pintu masuk adalah Kuera dan Hariti. Pada dinding luar di sisi utara, barat, dan selatan terdapat relung tempat meletakkan arca Dayani Buddha. Jumlah relung pada masing-masing sisi ada 3 buah, sehingga jumlahnya ada 9 buah. Sejarah Candi Lumbung Klaten diperkirakan Candi Lumbung Klaten dibangun sekitar abad ke-9. Abad saat Kerajaan Mataram kuno terkenal dengan nilai arsitektur yang luar biasa. Banyaknya candi-candi yang saat itu dibangun, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur, serta menjadikan sebagai negeri pembangunan candi. Era Mataram kuno akhirnya terbagi menjadi 2, dan hal tersebut berdampak terhadap status candi-candi yang telah ada. Bagi para wisatawan yang pernah datang ke Candi Lumbung sebelum tahun 2006, tentu saja akan ada sedikit perbedaan di kawasan Candi Lumbung. Sebagaimana kita tahu bahwa tahun tersebut menjadi duka mendalam bagi Indonesia, khususnya Jogja yang ditimpa musibah gempa yang sangat besar. Candi Lumbung adalah candi yang masih berhubungan dengan Candi Sewu. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk stupanya yang ada. Di dekat candi ada prasasti Kelura yang diketahui melambangkan tentang terbentuknya bangunan wisata terbaik ini. Desain arsitekturnya begitu unik dengan perpaduan gaya Buddha dan Jawa yang melebur menjadi satu. Pada halaman depan ditutup hamparan batu andesit yang terlihat kokoh. Pada masa kerajaan, tempat ini difungsikan sebagai pusat aktivitas ritual agama yang dilakukan oleh penduduk setempat. Sampai saat ini pun kawasan masih digunakan untuk merayakan hari besar agama. Di sudut lain terpampang hiasan Kalamakara yang mempunyai cerita sejarah. Dalam cerita Buddha, Kalamakara adalah dewa Buddha yang sangat tampan namun terkena kutukan dari Sang Yang Widi. Terdapat juga prasasti Sri Manggala dan Kurambitan yang melambangkan tentang sejarah Dharma di Salingsingan. Dari prasasti ini dapat diketahui bahwa pendirinya adalah Rakai Kayuwangi. Selain sebagai tempat liburan, wisata candi juga diyakini sebagai tempat ibadah. Pada hari besar tertentu, beberapa penduduk sekitar melakukan ritual di tempat ini dengan membuat sesaji untuk menghormati leluhur. Di sudut lain ada bangunan khusus yang memang difungsikan untuk religi sehingga tidak semua orang bisa menuju tempat itu selain para tokoh agama. Tujuan lain ritualnya yaitu untuk melestarikan tradisi dan budaya yang ada sejak zaman kerajaan terdahulu. Anda yang berlibur ke candi juga bisa mempelajari budayanya dengan melihat ritual agama yang dilakukan. Hal yang perlu diingat, yang datang disarankan untuk memakai baju yang sopan di saat berada di area.
Fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang ingin berkunjung ke Candi Lumbung banyak sekali. Taman yang sejuk dan area istirahat yang disediakan di sekitar Candi Lumbung dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk bersantai sambil menikmati pemandangan di sekitar. Selain itu, fasilitas lahan parkir yang tersedia juga memudahkan pengunjung untuk memarkir kendaraan mereka dengan nyaman dan aman. Terdapat juga musola dan kamar mandi yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk beribadah dan membersihkan diri sebelum dan setelah berziarah ke Candi Lumbung. Tentu tidak hanya itu saja, pengunjung yang merasa lapar atau haus juga dapat menikmati hidangan yang tersedia di tempat makan yang telah disediakan. Dengan fasilitas yang lengkap dan memadai, Candi Lumbung menjadi tempat wisata yang nyaman dan menyenangkan untuk dikunjungi. Baik, terima kasih telah mengikuti video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami upload video yang baru. Terima kasih.